26 nama dipanggil John Herdman untuk FIFA Asian Cup. Berikut kisahnya. Centro clave, gol! Football Universe. John Herdman tampaknya tak mau main-main lagi dengan skuad Garuda untuk FIFA Asian Cup 2026. Seperti diketahui di FIFA Asian Cup ini, semua peserta dapat menurunkan pemain bintangnya karena masuk dalam agenda FIFA sehingga klub wajib melepas pemainnya. Nah, John Herdman kali ini ingin semua pemain terbaiknya datang untuk menguji seberapa kuat timnas Garuda itu. Nama-nama pemain yang berkarir di luar negeri semuanya dipanggil. Tampaknya John Herdman sudah mulai tak percaya dengan kualitas pemain lokal. Bahkan beberapa pemain yang penampilannya buruk di AFF Cup 2026 pun langsung dicoret, dan hal ini membuat atmosfer timnas menjadi sehat kembali. Ada 4 nama yang kemarin tampil sangat buruk di AFF Cup yang dicoret John Herdman. Mereka memang diberikan kesempatan untuk evaluasi diri lagi, karena yang ditampilkan di AFF Cup benar-benar merugikan timnas. Nama pertama yang langsung dicoret John Herdman adalah Nadeo Argawinata. Kiper Persija ini membuat 2 kali blunder fatal saat melawan Vietnam, sehingga berakibat timnas dibantai 3-0. Sepanjang turnamen AFF Cup kemarin, Nadeo memang bermain tak seperti biasanya. Di Borneo FC, Nadeo tampil sangat memukau, tetapi begitu main di AFF, Nadeo tampak ragu-ragu dan gugup. Penyelamatannya banyak yang kurang efektif dan beberapa berbuahkan gol bagi lawan. John Herdman tampaknya ingin Nadeo belajar lagi dulu sebelum dipercayakan membela Garuda lagi. Nama kedua yang tak tampil baik untuk timnas Indonesia adalah Mark Klok yang kemarin bermain sebagai gelandang. Kehadiran Mark Klok terlihat tidak efektif dan sangat jelek ketika transisi negatif. Mark Klok yang diharapkan bisa menjadi gelandang pemutus serangan justru seringkali terlambat turun dan mengakibatkan lawan sering menemukan celah di antara pertahanan Garuda. Karena hal ini, maka pelatih John Herdman memilih pemain baru untuk gantikan Mark Klok. Nama ketiga sebenarnya bermain cukup baik, hanya saja posisinya yang tidak tepat. Seperti diketahui, Jordi Amat sudah lama tak bermain sebagai center back timnas. Dia lebih sering bermain untuk posisi gelandang bertahan. Akan tetapi kemarin dia ditempatkan lagi ke center back dan mengakibatkan permainannya tampak hancur. Di FIFA Asian Games nanti, Jordi Amat akhirnya digantikan dengan pemain lain. Nama keempat yang dicoret John Herdman adalah kapten kebanggaan Garuda, yaitu Rizky Ridho. Mengapa John Herdman mencoretnya? Jawabannya sederhana, karena di sepanjang AFF Cup kemarin, Rizky tampil di bawah standar yang diharapkan, dan blunder-blundernya membuat Garuda kalah memalukan dari Vietnam dan Singapura. Entah apa yang membuat Rizky berada di bawah levelnya waktu itu. Rizky tampak tak bisa menempatkan posisinya dengan benar, teknik dasarnya berantakan, serta insting bertahannya seakan-akan pudar begitu saja. Hal ini membuat pelatih John Herdman akhirnya memilih untuk mengistirahatkan dirinya agar Rizky bisa belajar lagi dari kesalahannya. Nah, untuk pemanggilan kali ini, pelatih John Herdman jelas membawa talenta-talenta terbaik Indonesia yang memang performanya sedang naik. Sepertinya Coach John Herdman tak mau kalah lagi dan berencana meraih juara FIFA Asian Games perdana ini demi menyelamatkan keraguan publik akan dirinya. Di posisi penjaga gawang, pelatih John Herdman memilih 3 nama terbaik, yaitu Maarten Paes yang sedang gacor bersama Ajax Amsterdam. Seperti diketahui saat ini Ajax memang memiliki kiper baru yaitu Ter Stegen. Akan tetapi Maarten Paes masih dipercayakan untuk bermain di turnamen-turnamen Eropa Ajax. Penampilan Maarten Paes juga tetap stabil dan bahkan di pertandingan terakhirnya dia masih mampu clean sheet. Meski sekarang jadi pelapisnya Ter Stegen, tetapi Maarten Paes tetap memiliki kualitas tingkat dunia. Hal inilah yang membuat John Herdman tetap percaya kepadanya. Kemudian ada Emil Audero yang musim lalu menjadi kiper terbaik di Serie A Liga Italia bersama Cremonese. Sekarang di musim baru ini, Emil kembali ke klub asalnya yaitu FC Como, dan di pertandingan melawan Liverpool kemarin, Emil mencatatkan clean sheet. Ini tentu hasil yang sangat menegaskan kualitasnya, sehingga kemungkinan Emil akan dipilih pelatih John Herdman untuk menjadi kiper utama Garuda. Semoga di FIFA Asian Cup nanti, Emil bisa tampil maksimal.
Hernando Ari mendapatkan tempatnya kembali di timnas setelah sempat tak dipanggil dalam beberapa turnamen termasuk AFF Cup lalu. Alasan pemanggilan Hernando adalah jelas karena dia tampil sangat baik bersama Persebaya di Piala Presiden kemarin. Hernando memang sempat mengalami penurunan performa pasca sembuh dari cedera dahulu, tetapi kini dia sudah membuktikan bahwa dia siap menjaga gawang Indonesia lagi. Ketiga orang penjaga gawang ini adalah jaminan kualitas yang tentunya bisa meningkatkan performa timnas secara keseluruhan. Beranjak ke lini pertahanan Garuda, John Hertman memanggil 10 nama pemain yang antara lain sebagai berikut. Kapten Jay Idzes menjadi pilihan utama karena memang kehadirannya sangat dibutuhkan untuk memimpin Garuda. Apalagi penampilannya di Sassuolo masih sangat stabil dan bahkan meningkat. Dengan kehadiran Jay Idzes, maka dipastikan lini belakang Garuda akan aman terkendali. Kemudian ada Elkan Bagot yang setelah diberikan kesempatan kembali oleh John Hertman selalu menunjukkan penampilan yang sangat baik. Elkan bersama klubnya juga sedang bagus-bagusnya sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan Elkan. Bek bertubuh jangkung 190 cm ini adalah pemain yang sangat tenang saat bertahan dan bisa juga menjadi opsi penyerangan John Hertman. Bek tengah berikutnya adalah Justin Hubner yang sejak AFF lalu kakinya sudah gatal ingin tackle lawan-lawan Garuda. Sayangnya waktu itu Justin masih dibutuhkan klubnya Fortuna Sittard karena dia adalah pemain inti di klub Liga Belanda ini. Kehadiran Justin di lini belakang Garuda memungkinkan John Hertman memainkan skema 3 back atau bermain dengan 4 orang back. Kevin Dix adalah nama selanjutnya yang wajib dipanggil oleh John Hertman. Karena tak bisa dipungkiri, Kevin adalah pemain Indonesia yang paling bersinar di Liga Jerman. Pemain Borussia Mönchengladbach ini adalah salah satu nama yang performanya meningkat drastis. Klub-klub besar Liga Jerman bahkan memperebutkannya, tetapi tak dilepas klubnya. Spesialis tendangan penalti serta bek serbabisa ini akan membuat kedalaman pertahanan Garuda menjadi lengkap. Dia bisa ditempatkan sebagai center back ataupun fullback, tergantung kebutuhan tim. Nathan Choe menjadi nama berikut yang dipanggil John Hertman. Bek dan gelandang Willem II ini adalah salah satu pemain muda Garuda yang sedang bersinar. Permainan Nathan sangat taktis, dan di pertandingan terakhirnya, Nathan sempat memberikan assist kepada rekan setimnya. Pemain ini adalah tipikal pekerja keras yang bisa bermain di belakang ataupun di tengah. John Hertman sangat suka dengan gaya mainnya, dan sepertinya dia akan banyak mendapatkan banyak kepercayaan di timnas Garuda. Calvin Verdong menjadi nama selanjutnya, dan memang tak ada kata lagi yang bisa mengungkapkan konsistensi pemain ini. Dia adalah pemain Lille yang awalnya dibenci fans di sana karena dianggap kurang menarik. Hanya berselang beberapa bulan, mulut fans-fans Lille akhirnya mengakui bahwa Calvin adalah seseorang yang sangat humble dan mampu menunjukkan semua keahliannya di lapangan untuk membawa Lille masuk Liga Champions. Di timnas, Calvin Verdong bisa dimainkan di posisi fullback kiri ataupun kadang dipasangkan John Hertman di tengah bersama Tom Hai dan Joe Pelukesi. Setelah semua urusan visa dan gajinya selesai diurus bersama klubnya Go Ahead Eagles, akhirnya Dean James mampu merumput kembali. Sudah beberapa kali dia tak dapat memperkuat timnas karena klubnya masih ada problem dengan status kewarganegaraannya. Tetapi kini, bek tangguh dan cepat ini dapat kembali berseragam Garuda. Kehadirannya tentu menjadikan kedalaman skuad Garuda semakin ngeri. Bagaimana tidak, pemain ini adalah seorang sayap yang memiliki umpan-umpan kelas dunia serta kecepatan lari yang luar biasa. Di Go Ahead Eagles, dia adalah legenda karena mampu mengantarkan klub tersebut memenangkan trofi setelah puasa hampir 20 tahun. Kemudian ada 3 orang bek yang tidak bermain di luar negeri tetapi masih dinilai memiliki penampilan yang memadai di AFF kemarin. Mereka adalah Sandy Walsh yang bermain di Persib Bandung musim ini, serta ada Shane Patinama dan Donny Tree yang bermain untuk Persija Jakarta. Ketiga pemain ini memang tampil meyakinkan. Sandy, meski mengalami sedikit cedera, masih mampu mencetak gol untuk Garuda. Demikian juga Shane yang mencetak gol saat lawan Timor Leste, sementara anak muda Donny tetap stabil penampilannya dan tak melakukan kesalahan yang konyol seperti beberapa pemain lokal lainnya. Kedalaman pemain belakang Garuda memang mengerikan, dan jika skema yang dipakai benar, maka musuh-musuh Garuda pasti akan kesulitan menembus lini pertahanan setangguh ini.
Beranjak ke lini tengah, John Herman membawa 6 nama yang memang dibutuhkan Garuda untuk kreativitas tim. 4 nama adalah mereka yang sudah tampil di AFF kemarin, yaitu Tom Hai yang masih merupakan kreator utama Garuda. Pemain ini adalah otak dari semua pergerakan Garuda, sehingga kehadirannya belum bisa tergantikan. Kemudian ada juga Ivar Jenner yang meski di AFF kemarin penampilannya belum terlalu maksimal, tetapi dia masih mendapatkan kepercayaan dari John Herman. Lalu ada nama Beckham Putra yang di AFF juga meski belum bermain bagus, tetapi masih tetap dibutuhkan Garuda. Serta Marcelino Ferdinand yang sayang sekali masih berkutat dengan cederanya. Padahal sebenarnya banyak orang yang sudah merindukan Marcelino bermain lagi. Kehilangan Marcelino di lini tengah memang sangat berat, apalagi dia adalah talenta muda yang sangat menjanjikan. Di lini tengah ini, John Herman kemudian memanggil gelandang senior yang permainannya sangat tenang, yaitu Joey Pelupesi. Dengan adanya Joey, seperti biasa akan mendukung Tom Hai yang bisa bergerak lebih bebas tanpa perlu terlalu khawatir dengan pertahanan. Joey adalah tipe gelandang yang dapat memutus serangan lawan dengan taktis dan segala aliran bola dapat dibaca dengan baik. Dengan kehadirannya, lini tengah Garuda pasti akan solid. Lalu ada satu nama yang akhirnya kembali dipanggil John Herman setelah absen dari AFF kemarin. Dia adalah Ricky Kambuaya yang merupakan gelandang serang tangguh dan kreatif. Pemain ini sebenarnya adalah salah satu gelandang terbaik yang dimiliki Garuda karena ketenangan dan kepintarannya mengalirkan bola. Fisiknya yang tangguh juga membuatnya dapat bergerak naik turun dalam mendukung transisi tim. Lini tengah Garuda jika ada nama Ricky Kambuaya yang dipasangkan dengan Joey Pelupesi ditambah kreativitas Tom Hai, maka lawan-lawan yang dihadapi pasti akan cepat selesai dibantai. Beranjak ke lini depan, John Herman memanggil 7 nama penyerang yang diharapkan dapat mengacak-acak pertahanan lawan. Para penyerang ini beberapa sudah tampil di AFF kemarin, di antaranya ada Ragnar Oratmangom, Eliano Rangers, dan Mitchell Bakar. Mereka bertiga di AFF tersebut tampil cukup baik, tetapi tetap masih perlu terus ditingkatkan kemampuannya. Ragnar masih belum bisa menemukan sentuhan-sentuhan penetrasi berbahayanya seperti dahulu. Kemudian Eliano Rangers masih belum sempurna dalam melepaskan umpan-umpan berbahaya. Serta Mitchell Bakar yang masih belajar menjadi seorang target man berbahaya. Ketiganya diberikan John Herman kesempatan lagi untuk membuktikan ketajaman mereka. Ole Romney yang sedang gacor bersama klub barunya Fortuna Sittard akan menjadi tumpuan utama lagi. Striker ini memang adalah mesin gol Garuda yang sejak kedatangannya selalu mampu mencetak gol di hampir setiap pertandingan. Ole jelas adalah striker terbaik saat ini yang dimiliki Garuda dan menarik untuk dapat menyaksikan dia kembali berseragam merah putih. Lalu John Herman memanggil pemain yang belum pernah hadir di eranya, yaitu Miliano Jonathan dan Ardian Wibowo. Dua sayap cepat ini adalah pemain-pemain yang sempat berseragam merah putih di era pelatih sebelumnya, dan kualitas mereka sangat baik. Ardian Wibowo meski baru 1 kali berseragam merah putih, tetapi dia patut diberikan kesempatan lagi karena prestasinya di klub sangat baik. Sementara itu, Miliano Jonathan yang baru sembuh dari cedera panjang adalah pemain yang wajib ada di skuad Garuda. Dia adalah salah satu sayap dengan penetrasi terlengkap dengan kualitas kelas dunia. Tusukan-tusukan yang dilakukan Miliano akan sangat bermanfaat untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Kemudian ada satu nama baru yang akan tampil perdana untuk timnas Garuda, yaitu Luke Vickery. Ini pemain barusan dinaturalisasi oleh PSSI di bulan Juni lalu dan siap memperkuat Garuda nanti. Kemampuannya tak diragukan lagi di Liga Australia, dan dengan kehadirannya, John Herman memiliki lebih banyak opsi di lini serang. Demikianlah ke-26 nama yang akan dibawa John Herman untuk FIFA Asian Cup 2026 nanti. Tentunya dengan target menjadi juara, maka skuad ini harus diramu dengan sangat baik agar dapat bermain sesuai yang diinginkan. John Herman sendiri sepertinya juga akan mencoba 2 jenis formasi untuk skuad ini, yaitu formasi andalannya 1-3-4-3 dan formasi yang lebih balance yaitu 1-4-3-3. Pada Piala AFF kemarin terlihat jelas kelemahan utama timnas Indonesia adalah transisi bertahan yang sangat lambat sehingga memungkinkan lawan-lawan Garuda dapat mencetak gol lewat serangan balik cepat. Tetapi hal ini sepertinya bisa diatasi dengan skuad yang lebih dalam ini.
John Herdman mungkin perlu bekerja lebih untuk membuat para pemain dapat bermain dengan chemistry yang seragam. Selain itu, dengan kedalaman skuad seperti ini, sepertinya Indonesia bakal keluar sebagai juara. Menarik untuk dinantikan sepak terjang timnas di FIFA Asian Cup nanti. Menurut teman-teman, apakah bisa menjadi juara? Tulis di kolom komentar.